Nah, itu nomor 2. Benar jawabannya E. Ini yang nomor 2 E. Ada yang mau ditanya soal nomor 2? Nggak ada ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 3. E. coli dan ameba proteus merupakan organisme uniseluler, namun keduanya berasal dari kingdom yang berbeda karena titik-titik. Nah, kalau E. coli kingdomnya apa? Kingdomnya E. coli. Escherichia coli kingdomnya bakteri. Kingdom bakteri apa? Eubacteria dulu. Kingdomnya Monera. Bukan Morena ya, Monera. Kalau ameba kingdomnya Protista. Ya, jadi kalau E. coli itu kingdomnya Monera. Kalau ameba itu kingdomnya. Nah, pertanyaannya kenapa mereka berbeda kingdom? Apa jawabanmu soal nomor 3 nih? Apa jawaban kalian nih soal nomor 3? Sistem 5 kingdom ya. Oke. Jawaban pada jawab A nih. Escherichia coli memiliki nukleoid, ameba tidak. Ya, yang A ya. Nomor 3 jawabannya A. Kenapa A? Nih. Dalam sistem 5 kingdom ada pertama Monera, kemudian Protista, Fungi, Plantae, sama Animalia. Nah, Monera itu dipisahkan dari kingdom yang lain karena dia bersifat prokariotik. Jadi membran inti dia belum punya. Nah, membran inti Monera itu prokariotik. Yang lain itu eukariot semua. Eukariotik ya, ini eukariotik, ini eukariotik. Gitu. Jadi dia beda. Nah, kemudian tadi kan antara Monera sama Protista. Nah, prokariotik, nah ini misalkan ini si bakteri, ya kan? Bakteri ini dia DNA, punya DNA. Tapi DNA-nya tidak ada yang bungkus. Ya, maka ini disebut dengan bahan inti. DNA bahan inti atau nama lainnya nukleoid. Jadi dia punya inti, tapi intinya itu artinya semu. Ya, sama kayak rhizoid misalnya, akar semu gitu. Nah, kemudian spermatozoid seperti sperma hewan gitu. Nah, kalau ameba itu masuk ke dalam kingdom Protista. Protista itu kingdom yang isinya itu campuran antara fungi, plantae, dan animalia. Yang dibuang dari fungi, plantae, animalia nanti masuk ke dalam kingdom Protista. Ya, contohnya gini, ada dia berklorofil di misalnya selulosa.
Ya, tapi dia belum punya akar batang daun, masuk protista mirip tumbuhan atau alga. Ada yang mirip seperti hewan, tidak punya dinding sel, heterotrop, gitu ya, bergerak bebas, aktif ya. Tapi dia bersel satu, masuk ke protista mirip hewan atau protozoa. Ada lagi yang mirip dengan fungi ya, Terozoa atau Skiva. Gitu. Tapi dinding selnya selulosa. Kalau fungi itu dinding selnya kitin, masuk ke kelompok protista mirip fungi. Gitu ya. Nah, itu nah, kalau ameba itu masuk ke dalam protista yang mirip hewan. Nah, tapi intinya kalau protista itu dia sudah eukariotik. Jadi dia punya DNA. DNA-nya sudah dibungkus oleh membran inti. Gitu ya. Nah, ini namanya apa? Nukleus. Nah, bakteri punya inti, tapi intinya semu atau nukleoid. Kalau ini? Ameba punya intinya inti sejati. Gitu ya. Jadi jawabannya tadi benar ya, Kak. Ada yang mau ditanya nih tentang sistem 5 kingdom? Ada yang belum paham? Jelas ya? Jelas? Lanjut ya? Kita lanjut. Soal berikutnya soal nomor 4. Kalau ditanya nggak ada nyawa tuh bingung. Jelas apa enggak gitu. Kalau nggak jelas nggak apa-apa bilang belum jelas Kak. Ya nanti kita ulang lagi. Kalau dalam proses belajar tuh nggak usah malu ya. Kita nggak tahu kita nanya. Daripada nanti kita nggak tahu terus lanjut sampai nggak tahu dan nanti akhirnya keliru gitu. Pada saat waktu belajar itulah kita bertanya, berdiskusi. Kalau soal ujian ya udah nggak bisa lagi ya. Dan kebalik, nanti pas ujian malah diskusi. Begitu belajar, Kak, kalau virus kingdom apa? Oke, nah, kalau virus itu tidak masuk ke dalam sistem 5 kingdom. Kenapa? Karena sistem 5 kingdom itu kan untuk organisme yang sudah jelas keorganismeannya. Maksudnya dia itu udah jelas-jelas makhluk hidup gitu. Maka dia masuk ke dalam sistem 5 kingdom. Virus itu punya ciri-ciri benda hidup, makhluk hidup ya, juga punya ciri-ciri benda mati, sehingga dia nggak jelas ini dia antara benda mati dan benda hidup. Kadang dia sebagai benda mati, kadang sebagai benda hidup. Makanya dia tidak masuk ke dalam sistem 5 kingdom. Terus virus apakah ya? Virus sendiri di luar sistem 5 kingdom. Gitu, Azril. Yang lain silakan. Kak, Monera sama Archaebakteri? Oke. Nah, Kingdom Monera nanti dibagi 3 kelompok lagi. Jadi Monera bagi sini aja ya. Monera itu ada 3 kelompok. Eubakteri atau bakteri, kemudian Archaebakteri atau bakteri purba, sama Cyanobacteria. Begitu. Jadi Archaebakteri itu salah satu kelompok dari kingdom Monera. Nanti dibedakan dari eubakteri karena perbedaan dinding. Ya, kalau eubakteri dindingnya peptidoglikan, kalau Archaebakteri itu dinding selnya pseudopeptidoglikan. Kalau Cyanobacteria itu dibedakan dari Archaea sama EU karena dia berklorofil, punya warna hijau
yang disebut dengan vicocyanin. Vicocyanin, cyanobacteria itu alga biru. Nah, kenapa kok dia adalah Monera? Karena sama-sama bersifat prokariotik. Gitu ya, si Mutia. Kak, Bryophyta sama paku masuknya kemana? Bryophyta itu masuk ke plante. Nanti plante dibagi menjadi 3 divisi. Bryophyta, dan Pteridophyta, Spermatophyta. Nah, nanti ini plante di Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, Spermatophyta tumbuhan berbiji. Gitu si Desinta Maharani. Oke? Ya, Kak, Monera sama dengan Arke. Ya, Monera itu dibagi jadi 3 kelompok, kan? Ada eubakteri, ada bakteria, arkebakteri sama cyanobactery. Jadi Arke itu termasuk ke dalam Monera. Oke ya? Ada lagi yang bertanya lain? Silakan. Kak, kalau yang plantae yang prokariotik itu cuma Bryophyta kan, Kak? Iya, yang prokariotik itu cuma Monera aja. Oh, cuma Monera. Kalau yang lain-lain itu eukariotik semua. Oh, gitu. Kalau eukariotik itu punya membran inti. Gitu. Jelas gitu maksudnya? Oke, Kak. Oke ya. Ada lagi? Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ke soal nomor 4 nih. Dalam kultur jaringan tumbuhan, eksplan yang ditumbuhkan di medium agar umumnya berasal dari bagian pucuk. Agar itu maksudnya mediumnya ya. Jadi bukan medium agar umumnya, bukan ya. Medium agar itu maksudnya kata benda ya. Yaitu mediumnya. Nah, hal ini karena bagian pucuk titik-titik. Nah, apa nih jawabanmu? Kultur jaringan. Eksplan itu adalah bahan yang digunakan untuk kultur jaringan. Nanti di kultur jadi kalus, nanti kalus dikasih hormon, jadilah dia planlet. Kalau hasilnya namanya planlet. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok eksplan itu umumnya diambil dari pucuk? Kenapa nggak diambil dari bagian yang lain ya? Bisa nggak sih bagian yang lain? Jadi gini, dalam teknik kultur jaringan, jaringan yang dikultur adalah jaringan yang masih memiliki totipotensi adalah kemampuan jaringan untuk potensi. Apa itu totip? Kita mengkultur pucuk batang gitu kan.
Nah, nanti apakah yang tumbuh cuma jadi pucuk? Enggak, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang utuh, ada akar, ada batang, ada daun. Kenapa begitu? Bagian pucuk itu ya, dia masih sifat totipotensi, sehingga masih bisa berkembang menjadi jaringan yang lain. Nah, itu umumnya pada tumbuhan ya, sifatnya adalah totipotensi. Nah, yang bersifat totipotensi pada tumbuhan apa aja? Bisa bagian pucuk ya, karena masih bersifat meristem. Jadi jaringan meristem itu dia masih totipotensi. Selain pucuk apalagi ujung akar kan meristem juga. Gitu. Kemudian apalagi ada beberapa yang punya sifat totipotensi ya, selain meristem. Serbuk sari, kemudian klorol itu punya kemampuan totipotensi sehingga bisa digunakan sebagai ek. Sehingga kalau ditanya kenapa kok selalu pucuk, karena punya sifat totipotensi. Nah, kan di sini nggak ada nih sifat totipotensi, ya kan? Nah, dia nggak ada nih di keterangan gambar sini sifat totipotensi, ya kan? Nah, tadi yang totipotensi apa saja? Salah satunya adalah jaringan meristem, ya. Kemudian ujung akar, ya, selain pucuk ujung akar bisa. Gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya bebek. Paham? Nomor 4 ada yang mau ditanya tidak? Kalau lawan juga sih ya. Punya pengertian lain ya. Kalau totipotensi kemampuan jaringan untuk tumbuh yang ada daun. Kalau sifat pluripotensi adalah kemampuan jaringan untuk membeli kulit di kultur, dia akan jadi jaringan kulit. Nggak akan misalnya jaringan kulit di kultur kemudian manusia seperti itu. Sifat pluripotensi umumnya dimiliki oleh hewan. Nomor 4 jawabannya bebek. Ada yang mau ditanya soal nomor 4? Ada? Kak, sifat apa saja yang bisa totipotensi selain meristem tadi ya? Ada serbuk sari, kemudian klorofil, kloroflas ya, ya. Nah, tapi umumnya yang dipakai adalah meristem pucuk ya. Meristem akar bisa ya, bisa juga ya. Jadi 4 jawabannya bebek. Ada lagi yang lain? Gak ada ya. Nomor 15. Hasil pemeriksaan air ketuban tes amniocentesis pada seorang wanita hamil ditemukan tambahan badan bar atau bar body pada embrionya. Berdasarkan hasil tersebut, embrio mengalami kelainan berupa titik-titik. Nah, apa nih jawabanmu? Badan bar. Alia jawaban clinical diamati ya. Ada badan bar. Biasanya berupa titik hitam gitu ya. Gitu. Ini ada yang jawab Minaya, jawabannya D. Yang lain? Nah, ini bukan planet ya. Nah, titik hitam ini pada embrio ya, di ketuban, pada
ya, amnion. Nah, ini badan bar. Sebenarnya apa sih badan bar itu? Nah, ternyata diteliti lagi badan bar itu adalah kromosom X. Kenapa kok jadi badan bar? Ternyata kromosom X-nya berlebih. Normalnya ya manusia itu kromosom X-nya kan kalau wanita itu XX ya. 22AA tambah XX. Ini wanita normal. 22AA tambah XY. Ini laki-laki normal. Tapi kemudian ada laki-laki wanita atau yang kelebihan X. Misalnya ini jadi apa? Jadi X, X, X. Maka satu X-nya itu berlebih. Satu X ini akan jadi badan bar. Nah, yang kayak gini sindrom apa namanya? Sindrom wanita super. Gitu. Terus apalagi laki-laki juga bisa, yaitu nanti X, XY. Normalnya kan X-nya 1. X yang 1 ini nanti akan jadi badan bar. Ya. Yang 1 ini jadi badan bar karena berlebih. Ini namanya sindrom Klinefelter. Nah, jadi yang membentuk badan bar atau bar body itu kalau dia kelebihan gonosom X-nya. Gitu ya. Nah, selain ini apa lagi? X, X, Y, X, 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 ya itu aja ya. Nah, gimana dengan yang lain, Kak? Misalnya nih ada sindrom Down. Sindrom Down itu dia kromosomnya itu jumlahnya 47. Ada tambahan tapi bukan di gonosomnya. Tambahannya di autosom. Nomor 21. Maka disebut trisomi autosom nomor 21. Sindrom Down. Sindrom Turner. Kalau sindrom Turner itu justru X-nya kurang. Jadi gonosomnya cuma 1, 22AA ditambah X0. Ya, X-nya kurang 1. Namanya monosomi gonosom. Sindrom Turner itu wanita, tapi ciri kelamin sekunder wanitanya tidak berkembang. Sindrom Cray-Duket itu sindrom tangisan kucing. Jadi saat masih kecil, dia nangis. Kalau nangis, suaranya seperti kucing. Ya kalau udah gede, Kak, ya udah gede mau udah biasa ya. Jadi nggak jadi seperti kucing lagi. Nah, kalau nangisnya seperti kucing masih gede kan ngeri juga ya. Udah gede maksudnya. Nah, kenapa itu? Disebabkan oleh delesi. Nah, ini termasuk mutasi kromosom. Ya, waktu itu kan kita udah belajar mutasi ya, nanti dibuka lagi. Sindrom Edward, kalau sindrom Edward itu dia trisomi pada autosom juga, tapi nomor 18. Kalau sindrom Down, trisomi autosom pada nomor 21. Ada lagi nomor 13 namanya sindrom Patau. Nah, kalau Klinefelter 22A tambah X, XY. X-nya kelebihan 1. Ya, nanti jenis kelaminnya laki-laki, tapi X-nya 2. Ciri-ciri kelamin sekunder wanitanya juga kembang. Jadi laki-laki, tapi pinggulnya lebar, ya payudaranya membesar, kulitnya halus. Oh, laki-laki gitu. Ya, nah, itu soal nomor 5. Ada yang mau ditanya? Nomor 5? Gak ada? Lanjut ya? Halo. Lanjut. Oke, lanjut. Perkecambahan hipogial terjadi pada tumbuhan titik-titik. Perkecambahan itu ada hipogeal, ada epigeal. Nah, kalau hipogeal itu pada tumbuhan dikotil atau monokotil biasanya?
Apa jawabanmu soal nomor 6? Jagung, Kak. Jagung, Kak. Jagung. Oke. Ya, jagung ya. Pada tumbuhan monokotil. Kalau dikotil itu dia epigeal. Nah, lebih kurang kayak gini ya. Yang sini epigeal, hipogeal. Epigeal itu pada dikotil ya umumnya, tapi ada beberapa yang dia hipogeal, misalnya kayak kacang kapri gitu ya. Kalau hipogeal itu umumnya pada monokotil. Tapi ada juga dari dikotil ya, tadi kacang kapri dia hipogeal. Nah, ini kotiledon, yang ini kotiledon. Kotiledon itu apa? Keping biji. Jadi kalau yang epigeal keping bijinya terangkat, kalau hipogeal kenapa? Yang bawah sini sama sini namanya hipokotil. Di bawah kotiledon. Kalau yang epigeal, hipokotilnya tumbuh lebih cepat daripada yang ujung sini. Ini namanya epikotil. Ya, di atas kotiledon. Oke? Jadi kalau yang epigeal tumbuh lebih cepat dari epikotil. Kalau hipogeal, epikotil tumbuh lebih cepat dari hipokotilnya. Begitu. Oke? Paham ya ini ya? Oke, jadi 6 jawabannya jagung. 7. Vegetasi yang mendominasi ekosistem tundra berasal dari kelompok titik-titik. Apa itu tundra? Tundra adalah ekosistem lucu dan imut. Ya, makasih. Atau lumut. Jadi ekosistem tundra adalah ekosistem lumut. Nah, berarti didominasi oleh apa? Apa jawabanmu soal nomor B bukan, Kak. B? Ya, back ya. Lumut. Nah, tundra itu lumut. Lumut itu apa? Bryophyta. Jadi B. Pteridophyta, tumbuhan paku. Kalau tumbuhan paku biasanya ditemukan di hutan hujan tropis yang banyak ya. Nah, dia hidup di pinggiran perairan yang lembab. Itu paku. Gymnospermae, nah itu bisa di hutan itu? Yaitu hutan pinus. Atau bisa juga nih di Indonesia juga banyak ya, padahal hutan hujan tropis. Melinjo misalnya. Dikotil monokotil, nah itu ditemukan di banyak tempat ya. Paling bervariasi ya ditemukan di daerah tropis, khatulistiwa. Oke, jadi nomor 7 jawabannya bebek. Nah, masih ingat ya? Diingat-ingat lagi ada bioma tundra, ada bioma taiga, ada savana atau padang rumput, ada bioma hutan hujan tropis, bioma gurun. Nah, yang paling rendah curah hujannya apa? Bioma gurun. Yang paling tinggi ya hutan hujan tropis. Waktu pertemuan sebelumnya itu bentuknya tabel ya, kayak grafik gitu. Masih ingat nggak? Masih ingat? Atau sudah lupa?
Kalian jangan lupa, kalian cepet sih lupain ya. Masa lalu aja diinget-inget terus. Kalau itu dilupain pelajarannya. Oke, ini nomor 7 jawabannya adalah bebek. Ada yang mau ditanya nomor 7? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Pernyataan berikut sesuai dengan struktur hewan kecuali. Nah, yang mana ini? Jaringan hewan. Jaringan hewan ada berapa sih, Dek? Secara umum ada berapa macam? Ada 3 bukan nggak? 3 apa 4? Polos, jantung, Itu otot. jadi Jaringan ototnya. otot. Kalau jaringan hewannya? 4 ya. Jaringan hewannya ada 4. Ya, apa tuh? Epi, terus Ikat. ikat, terus Saraf, otot, saraf. Nah, epitel nanti epitel pipi, kubus, silindris, sama transisi ya. Kalau jaringan ikat ada jaringan ikat umum, yaitu jaringan ikat longgar, sama jaringan ikat padat. Ada jaringan ikat khusus, punya fungsi khusus. Yaitu apa ini? Jaringan tulang keras, osteon, jaringan tulang rawan, jaringan darah, jaringan adiposa, lemak, sama jaringan limpe. Kalau otot baru tadi ya, otot polos, visceral atau polos, kemudian otot skelet atau rangka, jantung kardia. Begitu, secara umum begitu. Nah, kalau kita lihat soalnya, epitel pipis lapis berfungsi proteksi. Epitel pipis lapis itu biasanya untuk sekresi sama pertukaran gas. Kemudian ekresi juga ada, ya. Iya, sekresi. Ya, jadi yang benar ya. Jadi sesuai. Yang B, adiposa jaringan menimbul lemak. Adiposa adalah jaringan lemak, berarti penimbun lemak. Biasanya banyak di bawah kulit, kemudian di organ, ya kan, untuk jadi bantalan. Kartilago persendian. Ya, kartilago itu ada 3, tulang rawan itu 3, hialin, elastin, sama fibrosa. Kalau hialin persendian, ya kan, pada tulang pipa. Kalau yang elastin itu misalnya daun telinga, kuping, daun telinga kuping, apa namanya, hidung ya, tulang hidung. Kemudian kalau yang yang fibrosa biasanya menyusun persendian pada tengkorak. Jadi itu benar juga ya, persendian antar tulang pipa itu kartilago hialin. Darah termasuk jaringan ikat, benar ya? Ya, darah jaringan ikat. Otot skelet atau otot rangka bersifat involunter atau tidak sadar. Benar apa salah? Salah ya. Involunter itu tidak sadar. Kalau sadar itu volunter, harusnya skelet atau otot rangka itu volunter, bukan involunter. Oke? Ada yang mau ditanya sampai di sini?
Ada? Kalau mau di SS? Nggak ada yang mau ditanya? Kita lanjut berarti ya. Sembilan. Batang pada tumbuhan dikotil tua dapat ditemukan jaringan berikut kecuali. Apa ini nomor 9? Jawabannya. Epidermis tua. Apa jaringan tumbuhan tua ya, yang sudah tua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di set prediksi UTK SMP UTBK tahun 2019 di mata pelajaran fisika sejumlah 20 soal bersama dengan siswa dari mitra siswa. Kecuali ya epidermis. Jadi bentar deh. Sabar deh. Untuk mata pelajaran yaitu matematika, fisika. Oke. Maaf. Nah. Kenapa nih? Oke. Kameranya begitu. Kalau terlalu cepat ya, ngeheng ya. Nggak sanggup ya ngejar gambarnya. Oke. Nah, ini jaringannya namanya kalau dikotil yang muda, jaringan terluarnya namanya epidermis. Tapi kalau udah tua, nanti epidermisnya terdesak sehingga rusak, nanti digantikan oleh peridermis. Jadi peridermis itu jaringan gabus ya. Yang ini korteks, tidak punya flem primer lagi, adanya flem sekunder. Nah, ini kambium. Gitu ya. Terus yang ini silem sekunder. Nah, yang di dalam ini, yang ini kayu muda atau kayu gubal. Jadi penyusunnya sudah seperti itu. Itu kalau tanaman dikotil yang sudah tua. Suaranya patah nggak? Enggak, Kak. Oke. Gambar ini jelas ya? Nah, ini batang dikotil tua seperti ini. Jadi kalau yang ada silem primer itu masih batang yang muda ya, ada epidermis. Kalau udah tua dia nggak ada lagi epidermis, itu udah jadi peridermis. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Ikra. Nah, bacalah pernyataan berikut ini, kemudian pilih jawaban yang tepat. Urin orang yang sehat tidak mengandung glukosa dan asam amino. Benar nggak? Bener, Kak. Nah, kalau mengandung berarti ada kerusakan di proksimal ya, atau kena diabetes. Pernyataan kedua, tubulus proksimal ginjal terjadi reabsorpsi fakultatif. Benar nggak ada reabsorpsi fakultatif glukosa dan asam amino di TKP? Salah, harusnya reabsorpsi of
Obligat, bukan fakultatif. Fakultatif itu terjadinya di tubulus contortus distal sama tubulus collecticus. Jadi pernyataan yang kedua salah, pertama benar. Jawabannya apa? Benar salah. Kedua benar. Berarti pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. C ya. Nomor 10 jawabannya C. Adakah yang mau ditanya? Enggak ada. Ini ada. Oke, kalau obligat itu penyerapannya tanpa dipengaruhi oleh hormon apapun. Jadi begitu urin primer masuk ke TKP, proksimal direabsorpsi tanpa dipengaruhi oleh hormon. Kalau yang fakultatif itu penyerapannya diatur oleh hormon. Ya. Seperti di proksimal contohnya ya, penyerapan air di proksimal itu tergantung kebutuhan tubuh, diatur oleh hormon ADH, antidiuretik hormon gitu. Nur Alia maksudnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar sel berikut ini. Organel menjadi pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. 1, apa itu? Mitokondria. Nomor 2, sentriol. Nomor 3, badan Golgi. Nomor 4, nukleus. Nomor 5, RE kasar. Ya, jadi manakah yang tidak ada pada tumbuhan? Yang sentriol. Jadi kalau tumbuhan itu tidak ada sentriol, juga tidak ada lisosom. Oke, kalau hewan tidak punya plastida, tidak punya dinding sel, juga tidak punya glioksisom. Selanjutnya jawabannya yang sentriol ya. Ya, nomor 2. Benar. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini si Patrick. Pernyataan yang tidak sesuai dengan hewan dia. Manakah yang tidak sesuai dengan Patrick? Daya regenerasinya tinggi. Nah, bergerak dengan kaki tabung, benar ya? Atau ambulakral. Regenerasinya tinggi. Ini kalau tubuhnya putus, nanti nyatu lagi, ya. Tubuhnya berduri. Benar ya, makanya dia masuk echinodermata atau hewan berkulit duri. Benar. Deuterostoma, mulut terbentuk setelah anus. Nah, untuk echinodermata dan chordata termasuk deuterostoma. Benar. Triploblastik, benar. Embrionalnya 3 lapis. Acelomata, tidak punya rongga tubuh. Salah. Ya, harusnya kalau Patrick atau echinodermata itu termasuk selomata. Jadi 12 jawabannya encok. Karena yang ditanyakan yang tidak sesuai ya. Gitu. Kita lanjut aja ya, waktunya dikit lagi. Di sini glukosa glikolisis. Kalau glukosa glikolisis menghasilkan apa deh? Asam piruvat. Menghasilkan asam piruvat. Ya, ini asam piruvat. Ini asam piruvat. Asam piruvat. Nah, ini salah deh. Kemudian oksigen masuk ke siklus Krebs, berarti respirasinya aerob. Respirasi aerob selain ATP hasilnya apa? Karbon dioksida sama air ya. Air. Karbon dioksida, air. Oke.
Etil alkohol. Salah. Yang B ya. Yang C, bakteri. Bakteri itu kalau nggak ada oksigen, fermentasi menghasilkan apa? Asam laktat. Berarti C itu asam laktat. Oke, jawabannya B ya. Begitu. Paham ya? Soal nomor 13. Jadi kalau ada oksigen, dia respirasi aerob. Hasilnya 36 ATP, 12 H2O, sama 6 CO2. Kalau tidak ada ini oksigen, fermentasi. Bakteri nanti menghasilkan dua asam laktat, 2 ATP. Kalau khamir, itu nanti fermentasi alkohol. Hasil akhirnya apa? 2 ATP, 2 CO2, dan 2 alkohol atau etil alkohol. Ya, sehingga jawabannya B itu soal nomor 13. Oke, soal jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Enzim pencernaan mempunyai substrat yang spesifik. Enzim pencernaan yang substratnya tidak sesuai. Yang tidak sesuai adalah amilase. Amilase substratnya apa? Sesuai namanya, amilum. Kalau selulosa enzimnya apa? Selulase. Berarti ini salah. C jawabannya. Ya C ya, kan yang tidak sesuai. Terakhir nomor 15. 2H2O ditambah 2H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini berarti dari air dipecah menjadi elektron dan oksigen. Namanya hidrolisis air. Karena di kloroplas pemecahannya dibantu cahaya, maka disebut fotolisis air. Fotolisis air saat kapan? Saat reaksi terang, yang gelap salah. Ya kan? Reaksi terang di mana? Di grana, stroma salah. Susun air, jawabannya depo. Ya, 15 jawabannya D. Gitu aja saya. Review kita hari ini semoga bermanfaat. Kadang kata ada ngajar lagi jam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung akan bahas. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau kata-kata cepetan, langsung aja dinyalain mic-nya ya. Jadi langsung ngomong, karena biasanya kalau chat kakak suka nggak terbaca. Oke? Langsung kita bahas sekarang ya. Kalian Oke, kita langsung bahas aja di sini. Nomor 1, berdasarkan kalimat di atas, jika potensi penyebaran di tengah masyarakat meningkat, jumlah kasus positif corona. Kita lihat di teksnya, di tengah penyebaran corona di seluruh dunia, kurangnya akses terhadap fasilitas adalah akibat penyebaran di tengah masyarakat. Oke, berarti di sini penyebabnya adalah kurangnya akses seperti air bersih. Nah, kata akan itu berarti akibatnya meningkatkan potensi penyebaran di tengah masyarakat. Artinya di sini P-nya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, kemudian ini meningkatkan adalah Q-nya. Nah, maka berdasarkan di teks P maka Q, gitu ya. Selanjutnya di sini, jika potensi penyebaran di tengah masyarakat meningkat, berarti ini sama seperti Q-nya ya.
jumlah kasus positif coronanya akan meningkat juga. Oh, berarti di sini ada premis baru, yaitu R-nya. R-nya yaitu jumlah kasus positif corona akan meningkat. Artinya di sini Q maka R. Nah, kita tinggal silogisme, yaitu P maka R, P maka R, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan kasus positif virus corona, gitu ya. Jadi jawabannya di sini apa nih? Yang B. Kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan jumlah kasus positif virus corona. Oke, lanjut ya. Nomor 2, berdasarkan paragraf 2, jika akses air bersih sering terputus. Nah, kesimpulannya yang mana? Paragraf kedua, tidak hanya itu, akses air bersih bagi hampir 1 miliar orang juga terbatas. Sering terputusnya akses air bersih sehingga, artinya setelah sehingga pasti adalah akibatnya. Berarti di sini sering terputusnya akses air bersih itu adalah penyebabnya, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi himbauan untuk mencuci tangan lebih sering. Berarti itu adalah R-nya ya, akibatnya. Berarti di sini P-nya, ini Q-nya. Berarti P maka Q. Kemudian berdasarkan paragraf 2, jika akses air bersih sering terputus, oh berarti ini sama dengan P-nya ya. Berarti ini adalah P-nya, maka berdasarkan teks itu P, maka di sini kita menggunakan penarikan kesimpulan modus ponen. Simpulannya adalah Q. Di mana Q itu tadi apa? Sulit untuk memenuhi himbauan untuk mencuci tangan lebih sering. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 3. Berdasarkan paragraf pertama, jika potensi penularan meningkat. Ya, potensi penularan meningkat. Tadi paragraf pertama, di tengah penyebaran virus corona dunia, kurangnya akses pada fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan potensi penyebaran di tengah masyarakat. Tadi, ini nomor 1 ya. Organisasi-organisasi kesehatan menyatakan mencuci tangan minimal 20 detik akan. Oke, ada kata-kata akan lagi di sini. Artinya ini adalah setelah akan adalah penyebabnya. Berarti penyebabnya adalah akibatnya menurunkan potensi penularan. Itu akibatnya, penyebabnya adalah mencuci tangan minimal 20 detik. Ya. Oke, berarti di sini berdasarkan teks kita dapatlah mencuci tangan minimal 20 detik itu P-nya, menurunkan potensi penularan adalah Q-nya. P maka Q. Nah, sedangkan di soal berdasarkan paragraf pertama jika potensi penularan meningkat. Tadi di sini menurunkan potensi penularan, artinya kebalikannya kan ya? Maka berdasarkan teks ini negasi Q. Oke, jadi menggunakan penarikan kesimpulan modus tolen, simpulannya adalah negasi P. Lawannya P, ini mencuci tangan minimal 20 detik. Minimal berarti kan 20 detik atau lebih, maka lawannya adalah kurang dari 20 detik. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Berdasarkan paragraf terakhir, jika semua anggota G8 bukan negara berkembang, simpulannya yang tepat yang mana? Kita lihat di sini, kesehatan masyarakat bergantung pada ketersediaan sumber air bersih. Untuk itu, meningkatkan akses air bersih terkait upaya pengendalian COVID-19 saja tidak cukup. Negara-negara di dunia juga harus membangun masyarakat yang lebih tangguh dengan mengatasi permasalahan kurangnya air bersih langsung dari akarnya. Beberapa negara yang mengalami permasalahan kurangnya air bersih adalah negara berkembang. Tadi kita baca udah ada negara berkembang, berarti kemungkinan ini adalah yang kita gunakan yang paragraf yang kalimat terakhirnya ya.
Beberapa negara yang mengalami permasalahan kurangnya air bersih adalah negara berkembang. Sedangkan yang disoal, semua anggota G8 bukan negara berkembang. Nah, ingat lagi nih ya, karena ini adalah bukan kalimat sebab akibat, berarti kita sudah tidak menggunakan modus ponen, tolen, dan silogisme lagi, tapi kita menggunakan 3 aturan ini. Jika salah satu premisnya partikular, maka simpulan juga partikular. Di sini, untuk yang kalimat pertamanya ada kata-kata beberapa, artinya beberapa ini kan partikular ya. Berarti simpulannya juga partikular. Berarti yang semua ini salah. Ini juga. Oke, selanjutnya. Jika salah satu premis negatif, maka simpulannya juga negatif. Nah, di sini ada premis negatif nih. Ada kata-kata bukan. Berarti di sini ada premis yang negatif, artinya simpulannya juga harus negatif. Kita lihat di antara sebagian yang A, D, dan E yang memiliki kata-kata bukan atau tidak adalah yang E ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang E. Kita cek lagi. Term penengahnya atau yang samanya harus dihilangkan. Di sini yang sama adalah beberapa negara yang mengalami permasalahan kurangnya air bersih bukan anggota G8. Gitu ya. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y. Kita lihat dulu di sini dari 2 ke 4 itu bisa ditambah 2 atau bisa juga dikali 2. Dari 4 ke 2 bisa dibagi 2, bisa dikurang 2. Dari 2 ke 3 bisa dikali 3, bisa ditambah 4. Ini belum tahu. Ini dikali 3. Ini ditambah 2. Ini belum tahu, ini ditambah 2. Nah, dari pola-pola ini, kita cari yang sama nih. Berarti kan udah ada plus 2, ada plus 2 kali 3 kali 3. Nah, ini ada kali 2 plus 2. Karena udah ada plus 2 di sini, berarti ini kita ambil yang plus 2 ya. Jadi kali 2-nya hapus aja. Kemudian ini udah ada kali 3 di sini, berarti ini kita pilih yang kali 3. Ini kita hapus aja. Nah, selanjutnya ini tadi kali 3 plus 2 plus 2. Kita lihat setelah kali 3 itu plus 2. Berarti kemungkinan di sini juga sebelum plus 2 adalah kali 3. Kemudian yang ini setelah kali 3 berarti kemungkinannya adalah plus 2. Gitu ya. Coba sekarang kita cek. Ini 6 ditambah 2 itu sama dengan X. Berarti X-nya kemungkinan adalah 8. Kemudian 8 keempat itu bisa dibagi 2, bisa dikurang 4 kan ya. Sedangkan di sini pilihannya antara kurang 2 atau enggak bagi 2. Berarti ini kita pilih yang bagi 2 aja. 8 bagi 2 kan 4. Oke, ini berarti min 2-nya hapus. Kemudian ini dari Y dikali 3 hasilnya 21. Berarti Y-nya adalah 7. Kemudian dari 14 ke Y, 14 ke 7 itu berarti dibagi 2 kan? Nah, berarti sudah ya. Berarti di sini X-nya adalah 8, Y-nya adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat polanya ada berurutan nih. Tambah 2 bagi 2 kali 3, tambah 2 bagi 2 kali 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6. Ditambah akar 16 itu 4, ditambah 5, dibagi dengan setengah dikurang 1/4 dikurang 1/6. Ini berarti kita samakan dulu penyebutnya jadi 12 ya. Kemudian berarti 6, dikurang 3, dikurang 2.
Berarti ini akar dari 16 tambah 4 tambah 5 adalah 25, dibagi dengan 3 kurang 2 adalah 1/12. Berarti jadinya akar 25 adalah 5, dibagi 1/12, berarti dikali 12/1. Ini jawabannya adalah 60. Oke, untuk 1 sampai 6 ada pertanyaan dulu tidak? Tidak. Tidak ya? Oke, masih mudah di sini. Selanjutnya, ini ada di soal N-nya sama dengan M. Nah, nanti kalian buatnya N bawahnya M, kemudian T sama dengan G, bawahnya kasih G gitu ya. Cuma ini kakak sudah kakak urutkan. Ini kalau N-nya nanti di bawahnya ada M, T-nya di bawahnya ada G. Kan awalnya kan G-nya tuh harusnya ada di sebelah kiri, kok tiba-tiba di sebelah kanan gitu ya. Berarti kemudian adalah tinggal dikalian balik aja. Dari A sampai Z, ini dari A sampai Z-nya dibalik. Berarti N-nya sama dengan M, T-nya sama dengan G, yang T-nya adalah 9. 9 berarti S-nya adalah sama dengan H. Artinya di sini S-nya adalah H, E-nya dan seterusnya. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Karena di sini yang H-nya itu pilihannya hanya yang D ya, yang depannya H. Jadi nggak usah dicek apa-apa, jawabannya sudah pasti yang D. Tapi kalau kalian mau ngecek juga nggak masalah ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kalau udah tahu depannya H, ya udah langsung aja dipilih yang D. Oke, kita lanjut nomor 8. Ini kayak kakak salah deh soalnya. Ini KL, NP, SC, ZD, IN ya? Iya, Kak. Ini IN. Apalagi yang salah? Pilihannya ya? Ini di pilihan kalian apa? TZ ya. Oke, yang lainnya udah oke? Udah ya? Udah. Nah, berarti sekarang kita lihat di sini ya. KL, dari K ke L, hadis KL tambah 1 kan? N ke P, N, LMN, UP, berarti plus 2. Terus dari S ke V, RS, TU, V, plus 3. Dari Z ke D, habis Z kan ngomong lagi ke A ya, A, B, C, D, berarti plus 4. Kemudian ini I, J, K, L, M, N, plus 5. Oke, berarti selanjutnya adalah plus 6. Nah, berarti yang di sini yang selisihnya 6 cuman yang A ya? Iya, Kak. Jadi jawabannya adalah TZ. Selanjutnya lantai rumah bersih. Lantai, itu dari lantai marmer bercorak. Pola pertamanya ini ya. Kemudian rumah baru minimalis. Ubin putih bersih. Bersih itu adalah kalimat kata ketiga. Nah, berarti pola yang memenuhi adalah yang D. Oke? Kita lanjut lagi nomor 10. Huruf yang tepat menggantikan tanda tanya. Oke, karena di sini huruf kita agar memudahkan pengerjaan, kita ganti semuanya jadi angka. C, 3, F, 6, I, 9, L, 12, B, 2, G, 7, L, 12, Q, 17. Kemudian B2, I itu 9, tanda tanya, W itu 23. Nah, kalau kalian perhatikan polanya di sini 3, 6, 9, 12. Berarti tinggal ditambah 3 terus kan ya? Berarti ini tambah 3. Ini 2, 7, 12, 17. Ini tambah 5 terus. Berarti ini 2 ke 9 kan tambah 7. Berarti ini kemungkinan tambah 7 juga, tambah 7 juga. Nah, berarti dari 9 tambah 7, 16. Huruf ke-16 itu apa?
P ya. Jadi jawabannya adalah yang Oke, selanjutnya nomor 11. Diketahui M adalah bilangan 4 digit yang habis dibagi 9. Oke, di sini M adalah bilangan 4 digit. Kita belum tahu berapa, jadi mau dimisalkan aja bilangan 4 digitnya itu A, B, C, D. Yang habis dibagi 9. Karena dia habis dibagi 9, berarti kalian harus ingat, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9 adalah apa? Tinggal dijumlahkan saja semua digit-digitnya ya. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D itu harus dibagi 9. Nah, bilangan yang habis dibagi 9 paling mudah adalah 9. Oke, jadi kalau misalkan di sini ada 31.296. Habis dibagi 9 nggak? Caranya gimana? Tinggal tambahin aja ya. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 9 tambah 6. Hasilnya berapa nih? 4, 5, 6. 6 tambah 9, 15. 15 tambah 6, 21. Apakah 21 habis dibagi 9? Enggak, artinya 31.296 tidak habis dibagi 9. Kemudian jika 6.660, tinggal tambahin aja. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 0, itu hasilnya 18. Oh, 18 itu habis dibagi 9. Artinya 6.660 habis dibagi 9. Oke ya. Selanjutnya, jika digit pertama dan terakhir dihapus, hasilnya menjadi 28. Digit pertama adalah A, terakhir adalah D. Berarti di sini A dan D-nya dihapus. Katanya berarti tinggal A dan D dihapus, berarti tinggal BC kan? Nah, katanya hasilnya adalah 28. Berarti di sini B-nya 2 dan C-nya 8. Selanjutnya, jika 2 digit pertama dihapus, hasilnya adalah bilangan 2 digit yang habis dibagi 6. 2 digit pertama dihapus, berarti A dan B-nya dihapus. Berarti tinggal CD. Nah, katanya CD itu habis dibagi 9. Berarti langsung aja nih ya. Tinggal C ditambah D itu sama dengan 9. Tadi kita udah dapat sebelumnya C-nya 8. Ditambah D sama dengan 9, maka D-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jika 2 digit terakhir dihapus, hasilnya bilangan 2 digit yang habis dibagi 9. 2 digit terakhir dihapus. Berarti C dan D-nya dihapus. Berarti tinggal AB. AB katanya habis dibagi 9, artinya A ditambah B itu sama dengan 9. Tadi kita udah dapat B-nya 2, maka A ditambah 2 sama dengan 9. Dapatlah A-nya sama dengan 7. Berarti udah bisa terlihat lagi tadi nih? Udah Kak, udah. Oke.
Tadi nih ya, kita lanjutkan ya. 72 dibagi 11 itu dapat 6. 6 kali 11, 66. Kita kurang, ini hasilnya 6. 8-nya turun, 68 dibagi 11 adalah 6. 6 dikali 11, 66. Dikurangi, jadinya 2. Satunya turun, 21 dibagi 11 adalah 1. 1 dikali 11, 11. Kita kurang 10 ya. Maka sisa pembagian 7.281 oleh 11 adalah 10. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Di sini ada 5 pangkat 2020 dikurangi dengan 5 pangkat 2020 sama dengan A dikali B pangkat C. Dengan A dan B adalah bilangan bulat positif. Jika B adalah bilangan puluhan, maka nilai A dikurang B ditambah C berapa? Karena kita memerlukan nilai A min B plus C, berarti kita harus mengetahui berapa nilai A, B, dan C masing-masingnya berapa ya. Berarti untuk yang bentuk di sebelah kiri pengurangan, kita harus ubah menjadi bentuk perkalian. Tapi karena di sini nggak bisa dikurangi, artinya pangkatnya harus kita samakan dulu. Itu udah ada 2021, berarti bisa kita pecah jadi 2020 ditambah 1. Dikurangi dengan 5 pangkat 2020. Nah, karena di sini ada pangkat penjumlahan, ingat ya, sifat eksponen, jika pangkatnya penjumlahan, kita ubah jadi perkalian. Jadi 5 pangkat 2020 dikali dengan 5 pangkat 1. Dikurangi 5 pangkat 2020 sama dengan A dikali B pangkat C. Karena di sini ada 5 pangkat 2020-nya, maka 5 pangkat 2020 ini kita keluarkan saja. Jadi 5 pangkat 2020 buka kurung, ya tadi 5 pangkat 2020-nya udah keluar, berarti tinggal 5 pangkat 1 ya. Atau 5 saja. Kemudian dikurangi dengan ini 5 pangkat 2020 dibagi dengan 5 pangkat 2020. Jadi hasilnya 1. A dikali B pangkat 5 dikurang 1, 4. Berarti 5 pangkat 2020 kali 4. Nah, biar bentuknya sama seperti sebelah kanan, 4-nya akan taruh depan. Jadi 4 dikali 5 pangkat 2020. Gitu ya. Selanjutnya berarti ini udah sama nih. A-nya udah dapet 4, B-nya 5, C-nya 2020 kan? Tapi kalian ingat, katanya di sini jika B-nya adalah bilangan puluhan. Sedangkan di sini B-nya masih 5, yaitu bilangan satuan. Artinya 5-nya harus kita ubah biar jadi puluhan. Ini bukan 5 pangkat 2020, tapi 5 pangkat 2 ya. Nanti kalau 5 pangkat 3 kan udah 100 ya, udah bilangan ratusan. Berarti ini 5 pangkat 2. Nah, berarti 2020 itu adalah 2 dikali 1010. Oke, berarti ini jadinya 4 dikali 5 pangkat 2 adalah 25 pangkat 1010. Dapatlah jadinya A-nya 4, B-nya 25, dan C-nya adalah 1010. Maka jika nilai A dikurang B ditambah C, berarti 4 dikurangi 25 ditambah 1010. Itu hasilnya adalah 989 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ya nomor 13. Sebanyak N orang anggota dewan akan disebar ke dalam 4 komisi. Dengan ketentuan setiap anggota, berarti satu orangnya itu tergabung ke dalam tepat 2 komisi. Dan setiap 2 komisi memiliki tepat 1 anggota bersama atau ada anggota yang samanya 1 orang. Berarti di sini kita misalkan dulu ya, komisinya itu ada 4. Anggaplah di sini komisi A, B,
C, dan D. N orang anggota, kita belum tahu ada berapa anggotanya, tapi intinya satu anggota itu masuk ke dua komisi yang berbeda. Berarti kalau misalnya ada Adi di sini, masuk ke dua komisi yang berbeda. Berarti bisa aja komisi A dan B, gitu ya. Kemudian kalau ada Budi, masuk lagi komisi dua berbeda, CD misalnya. Tapi kalau CD kan langsung ngacak ya, jadi kalian berurutan aja biar dari yang lewat. AB udah dapat, berarti sekarang AC. Kemudian Cici berarti AD. Dodi berarti BC. Kemudian ada Evi, BD. Kemudian Vivi itu berarti CD. Udah ya, udah semua ya? AB, AC, AD, BC, BD, CD. Artinya kita butuh berapa orang nih? Adi sampai Vivi. Ada 6 orang anggota minimal ya. Jadi ada, bukan minimal deh, jadi sebanyak ada N orang anggota. Jadi ada 6 anggota yang mungkin untuk dibagi ke 4 komisi yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus kalau misalkan kalian membuktikan ini setiap dua komisi memiliki tepat satu anggota bersama, itu gimana? Jadi ada dua komisi itu yang ada punya satu anggota yang sama. Berarti kalau misalkan akan tulis di sini, di komisi A itu tadi ada Adi, Budi, Cici ya. Adi, Budi, Cici. Kemudian di komisi B yang ada B-nya itu Adi, Dodi, Evi. Adi, Dodi, Evi. Kemudian C itu Budi, Dodi, dan apa nih tadi, Budi, Dodi, dan Vivi. Kemudian yang D itu ada Cici, Evi, dan Vivi. Nah, sekarang kalau random aja nih kalian, misalkan dua komisi bebas, anggaplah misalkan A sama C. Di A sama C itu ada anggota yang samanya satu, Budi. Benar kan cuma satu ya, nggak ada yang lain lagi. Kemudian misalkan sekarang B sama D. Di B sama D itu ada Evi. Kemudian kalau A sama B itu ada Adi. B sama C itu ada Dodi. C sama D itu ada Vivi ya. Jadinya setiap dua komisi itu memiliki tepat satu. Jadinya ada satu anggota yang oke ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14 sekarang. Dipilih sebuah bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Berarti kalau dia tidak lebih dari 100, berarti bilangan bulat dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, sampai 100. Tidak boleh lebih. Nah, kemudian yang ditanya adalah peluang terambil bilangan dengan sifat habis dibagi 6 atau 9. Oke, anggaplah yang habis dibagi 6-nya itu A, kemudian habis dibagi 9-nya itu B. Berarti peluang A atau B. Ingat ya, rumus peluang A atau B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA dan B. Berarti kita harus mencari masing-masing ya, PA-nya berapa, PB-nya berapa, PA irisan B berapa. Nah, peluang itu kan adalah NA per NS. Berarti kita cari dulu nih NS-nya. Berarti yang pertama, bilangan habis dibagi 6. Tadi bilangan habis dibagi 6 itu A ya, berarti kalau kita mau mencari ada berapa banyaknya NA, dari 100 bilangan yang habis dibagi 6 ya tinggal 100 aja dibagi 6.
100 dibagi 6 itu 16 ya, 16 sekian kan? 16, sekian artinya ada 16 bilangan bulat. Kemudian sekarang kita mau mencari NB-nya atau bilangan yang habis dibagi 9. Berarti dapat di sini NB itu sama dengan 100 dibagi 9. Itu dapatnya 11, kan 11 kali 11, 99 ya. Berarti 11, sekian, berarti ada 11 bilangan bulatnya. Kemudian selanjutnya, kita butuh tadi PA irisan B, artinya kita butuh A irisan B di sini. Bilangan yang habis dibagi 6 dan juga habis dibagi 9. Habis dibagi 6 dan habis dibagi 9. Artinya kita cari kelipatan 6 yang juga kelipatan 9. Berapa? Berapa kelipatan 6 dan 18, Kak. 18 ya? Berarti di sini bilangan yang habis dibagi 18. Bilangan habis. Berarti di sini N A irisan B sama dengan 100 dibagi 18. Itu dapatnya 5 ya. 5 kali itu 90 ya. 5, sekian ya. Atau di sini berarti ada 5 bilangan. Ya udah tinggal masukin aja tadi ke rumus yang kita punya di awal nih. Berarti peluang ambil bilangan dengan sifat habis dibagi 6 atau 9. 9 tadi yang B. Berarti peluang A tadi NA-nya 16, NS-nya total semua bilangannya ada 100. Kemudian ditambah dengan 11/100 dikurangi dengan 5/100. Jadi di sini 27 dikurangi 5 adalah 22/100. Disederhanakan jadinya 11/50. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 15, diketahui X kurang dari atau sama dengan Y. X kurang dari atau sama dengan Y. Y-nya kurang dari atau sama dengan Z. Kemudian Z-nya kurang dari atau sama dengan X. Ternyata di sini X itu sama di sini ya, X-nya sama dengan X di sana. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat kan ini kurang dari ya. X-nya kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z. Tapi nggak mungkin kan Z-nya itu kurang dari X, harusnya Z-nya lebih besar daripada X. Tapi di sini kurang dari. Nah, berarti karena dia kurang dari atau sama dengan, berarti di sini kan udah jelas ya. X sama dengan X artinya tengah-tengah juga pasti sama dengan semua. Maka X sama dengan Y, sama dengan Z, dan sama dengan X lagi. Jadi kita buatlah di sini X sama dengan Y, Z, X lagi. Ini baru memungkinkan ya. Maka hubungan yang tepat antara P dan Q. Tadi X-nya itu kan P. Z-nya itu Q. X-nya sama dengan Z. Maka P-nya sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 16. Kenapa? Ada yang bicara? Kalau itu nggak ada sama dengannya, berarti jawabannya yang D ya, Kak? Oh iya betul, informasi yang diberikan sebenarnya juga nggak memenuhi sih ya, nggak mungkin kan Y-nya kurang dari Z. Iya sih, kalau misalkan dia nggak ada sama dengannya, informasi yang diberikan tidak cukup, walaupun sebenarnya persamaan, pertidaksamaan ini tidak memenuhi, jadi nggak bisa sebenarnya dibuat kayak gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, nomor 16. Suatu fungsi didefinisikan dengan memasukkan nilai X dan menghasilkan keluaran berupa Y. Berarti di sini ada fungsi dimasukin nilai X.
dan keluarannya berupa Y, gitu ya. Artinya Y-nya sama dengan F. Diketahui X adalah nama bulan pada tahun Masehi. Nama bulan pada tahun Masehi, berarti di sini X-nya itu dari Januari sampai Desember ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Oke, kemudian Y-nya adalah Y-nya adalah banyak hari dalam bulan pada tahun 2021. Berarti pada tahun 2021, bulan Januari, Y-nya itu ada sebanyak 31 hari ya. Kemudian Februari pada 2021 ada 28 hari. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Desember 31. Kemudian, yang P adalah jumlah semua nilai Y yang mungkin. Nah, dari sini kan ada banyak nih nilai Y-nya. Kemungkinannya ada berapa sih nilai Y-nya? 3. Iya, ada 3 ya. Jadi kalau jumlah semua nilai Y yang mungkin, artinya tinggal dijumlahkan aja kemungkinan-kemungkinan yang ada. Berarti bisa 31, bisa 28, bisa 30. Kalau kita jumlahkan jadinya KP-nya kurang dari, ya gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada, Kak. Kita lanjut lagi nomor 17. Sebuah grafik fungsi f(x) diketahui memotong sumbu x dan memotong sumbu y, di mana nilai f(x)-nya tidak kurang dari 0. Artinya kalau dia tidak kurang dari 0, maka f(x)-nya itu bisa lebih dari atau bisa sama dengan 0 ya. Jadi f(x) lebih dari atau sama dengan 0. Nah, manakah fungsi di bawah ini yang memenuhi? Jadi kita cari di antara keempat fungsi ini yang semua nilai Y-nya itu positif. Gitu ya. Jadi kan f(x) itu berarti kan Y ya. Jadi kita cari yang nilai Y-nya itu semuanya positif. Berarti itu benar. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang pernyataan yang pertama ya. Y sama dengan mutlak X min 3/3. Berarti kita harus tahu dulu nih, ini lebih mudah menggunakan grafik. Kita harus tahu grafik dari Y sama dengan mutlak X. Y sama dengan mutlak X. Nah, untuk grafik mutlak X ya, berarti di sini bentuknya seperti huruf I. Gitu ya, di sini Y sama dengan, nah bentuknya seperti ini jika dia Y sama dengan mutlak X. Tapi untuk yang di soal itu kan ada dikurangi 3-nya ya, dan dibagi 3 sebenarnya itu harusnya kayak gitu. Karena di sini untuk yang per 3 ini ya, untuk yang di bawah dulu itu kan tadinya bentuknya seperti ini aja ya. Jadi kalau misalkan Y-nya sama dengan dibagi 3, ini jadi nanti dia semakin besar nih nilai Y-nya. Jadi nanti bentuknya semakin kayak gini nih, agak lebar gitu kalau dibagi 3. Nanti kalau dibagi 5 berarti makin lebar lagi. Kalau yang dibagi 2 berarti cuma begini. Itu ya, jadinya untuk yang pembagian di bawah itu mempengaruhi dia daya atau curamnya. Kemudian kalau yang X min 3 ini kita harus dibuat dulu sama dengan 0 nih. Berarti X min 3 itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Nah, kalau di sini kan X-nya sama dengan 0 nih ya, di 0/0 kan. Artinya kalau X-nya sama dengan 3, itu berubah dia grafiknya. Ini X, ini Y, berarti X-nya itu ada 3 di sini. Tapi bentuknya sama, terus dia bergeser. Tunggu. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini ya.
Artinya kalau misalkan kalian lihat ini kan grafiknya ada di atas sumbu X ya, artinya semuanya ke sana pasti dia Y-nya positif karena nggak ada yang di bawah sini. Artinya untuk yang pernyataan pertama ini benar jika fx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Karena dia di atas semua yang nggak ada Y yang negatif. Nah, untuk jika pernyataan 1 benar, pernyataan 3 juga pasti benar. Udah ya, kita langsung cek aja di pernyataan yang keduanya. Ini untuk pernyataan yang kedua kan Y sama dengan 2 dikali min X plus 1 dikuadratkan. Ini kalau dijabarin jadinya 2 dikali X kuadrat min 2X plus 1. Oh, berarti ini adalah grafiknya X kuadrat ya. Maka kita buat dulu lah kalau kalian tahu di grafik X kuadrat seperti apa. Bentuknya seperti U ya, senyum ya. Ingat ya, kalau misalkan dia A-nya positif, berarti dia senyum nih. Maka di sini adalah bentuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, tapi karena tadi di situ adalah min X plus 1, sama ya, ini juga kita buat sama dengan 0 lagi. Berarti min X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Terus ini kita bergeser. X-nya di 1. Nah, sama ya, bentuknya masih seperti U, tapi ada di X-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini grafiknya ada di atas sumbu X semua, artinya dia Y-nya positif semua ya, nggak ada Y yang negatif. Berarti untuk pernyataan kedua juga benar. Nah, sekarang untuk di pernyataan keempat. Selanjutnya nih, di sini Y ditambah 5 sama dengan X kuadrat. Tapi sama ya, grafiknya seperti ini nih awalnya. Y sama dengan X kuadrat, tapi di sini Y-nya ditambah 5 nih. Artinya ini kita harus buat sama dengan 0 lagi. Y plus 5 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 5. Berarti sekarang bentuknya dia jadi ini X, ini Y, jadi X di Y-nya itu min 5. Nah, gitu ya. Berarti di sini kalau kalian lihat untuk yang di atas ini tuh Y-nya positif, tapi untuk grafik yang di sebelah sini berarti dia Y-nya negatif. Artinya ini ada Y yang negatif nih, berarti dia nggak memenuhi. Berarti kalau gitu yang pernyataan keempatnya salah ya, tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah pernyataan 1, 2, dan 3 saja. Oke, gimana? Untuk yang nomor 17 ada pertanyaan dulu? Konstantanya itu jadi yang berpotongan dengan sumbu Y ya, Kak? Kenapa? Konstantanya itu jadi yang berpotongan dengan sumbu Y bukan sih, Kak? Ya, betul. Ini lagi ngomongin yang nomor 4. Iya. Iya, betul. Makasih, Kak. Oke. Jadi udah terlihat ya, apa kalau misalkan di pernyataan pertama itu grafiknya semuanya di atas, artinya Y-nya positif, ini juga Y-nya positif, ini dan di bawah artinya Y-nya negatif. Sedangkan syaratnya X-nya Y-nya harus positif. Oke, kita lanjut ya, nomor 18. AB dan CD adalah busur lingkaran yang memiliki panjang sama dengan BD dan AC-nya tidak berpotongan di dalam lingkaran. Oh ya, ini tandanya dirubah ya. Jadi dia harus ini kurang dari. Coba sekarang kita gambar dulu berarti ya ada lingkaran. Nah, kemudian katanya di sini AB dan CD adalah busur yang memiliki panjang sama. Berarti anggaplah di sini busurnya, nih busur ini dengan busur yang ini itu sama ya. Ini ada AB, jadi busur AB dan busur
CD. Jadi itu sama anggap ya, walaupun ini nggak simetris. Berarti AB dan CD itu busurnya sama panjangnya. Kemudian dengan BD dan AC tidak berpotongan. Coba kita lihat di sini. BD dan AC itu nggak berpotongan kan ya? Oke, berarti manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Pernyataan pertama, ABCD mungkin persegi panjang. Kita gambar aja di sini ABCD. Dia mungkin persegi panjang. Oh, benar ternyata. Berarti kalau gitu pernyataan 1 benar, 3 juga benar. Selanjutnya ini untuk yang pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua ada lingkaran lagi. Apakah dia mungkin trapesium sama kaki? Nah, sekarang dibuatnya di sininya A, B-nya di sini. Kalau tadi kan atas bawah ya samanya, kalau sekarang kanan kiri. Anggaplah di sini AB, kemudian ini C, D. Nah, jadi busur AB yang ini sama busur CD yang ini tuh sama gitu. Apakah mungkin ABCD trapesium sama kaki? Tinggal kita gambar aja nih dihubungkan. Oh, ternyata benar ya. Jika ABCD itu mungkin trapesium sama kaki. Selanjutnya yang pernyataan keempatnya. AB dan BC dan AD sejajar. Kita lihat di sini. BC dengan AD apakah sejajar? BC dengan AD? Salah ya? Karena BC dan AD itu berpotongan. BC dan AD. Nah, berarti kalau gitu pernyataan yang keempatnya salah. Artinya 1, 2, 3 yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Kita lanjut nomor 19. Ini nomor 18 ada pertanyaan dulu atau sudah paham? Paham, Kak. Oke. Untuk nomor 19, diketahui PX merupakan fungsi linear. Nah, ingat ya di sini diketahui PX-nya fungsi linear, berarti PX-nya itu sama dengan AX plus B. Berapakah nilai P9 dikurangi P3? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk yang pernyataan nomor 1. P9 dikurangi P6 nanti 9 ya. Jadinya 9A plus B dikurangi 6A plus B itu sama dengan 4. Berarti ini 9 dikurangi 6. B min B habis ya. Berarti 3A sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4/3. Nah, sekarang kita lihat apakah kita diketahui A-nya sama dengan 4/3 bisa menjawab ini. Kita cek. P9 dikurangi P3 berarti tadi 9A ditambah B dikurang 3A ditambah B. Berarti ini 9 dikurangi 3, 6A, B dikurangi B habis ya. Berarti hasilnya adalah 6A. Tadi A-nya udah kita dapat 4/3. Berarti ini bisa dihitung, dapat jawabannya 8. Artinya pernyataan pertama bisa untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya yang pernyataan kedua. Ini sebenarnya mirip sih ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian lihat seperti ini, jadi otomatis bisa juga nih. P7 dikurangi P5 itu sama dengan 11. Berarti 7A ditambah B dikurang 5A ditambah B sama dengan 11. Berarti di sini 2A sama dengan 11, maka A-nya sama dengan 11/2. Nah, tadi untuk P9 dikurangi P3, ini ya P9 dikurangi P3 itu hasilnya adalah 6A kan? Nah, ini adalah 6A. Artinya kalau kita dapat nilai A-nya aja pasti bisa menjawab pertanyaan.
Berarti pernyataan 2 juga benar. Maka 1 cukup, 2 juga cukup. Jawabannya yang D. Jadi walaupun berbeda ini ya, jadi misalkan ini kan A-nya 4/3, ini 11/2 nggak masalah. Yang penting untuk tipe-tipe soal seperti ini, kalian dapat aja jawabannya cuma 1, itu berarti udah bisa. Oke, sekarang yang nomor 20. Saat ini umur Badu sama dengan umur Budi dijumlahkan dengan umur Beni. Oke, kita buat dulu persamaan matematikanya ya. Badu sama dengan Budi ditambah dengan Beni. 5 lalu umur Budi sama dengan 10 kali lipat umur Beni. Umur Budi itu sama dengan 10 kali lipat umur Beni. Tapi ingat, ini 5 tahun yang lalu. Artinya, jika tahun yang lalu umur Budi itu pasti berkurang, kan? Jadi di sini Budi dikurang 5, Beni juga pasti 5, sama dengan 10 Beni dikurang 50. 50-nya pindah ruas ke kiri ya, berarti Budi min 5 plus 50 sama dengan 10 Beni. Berarti di sini Budi ditambah 45 sama dengan 10 Beni. Udah ya, ini kita simpan dulu nih. Kita punya persamaan ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah umur Badu? Umur Badunya. Pernyataan pertama, Budi lebih tua dari Beni. Nah, di sini Budi lebih tua, tapi lebih muda dari Badu. Nah, kata-kata lebih tua dan lebih muda itu kan relatif ya. Jadi kalau lebih tua itu bisa lebih tuanya 5 tahun, bisa lebih tua 10 tahun, bisa 12 tahun. Lebih muda juga, walaupun cuma beda setengah tahun gitu. Sama ya, juga lebih muda kan? Atau lebih mudanya 7 tahun juga bisa. Jadi untuk pernyataan yang pertama, ini ada banyak sekali kemungkinan. Jadi kita tidak bisa ya, jadi tidak memenuhi untuk pernyataan pertama, tidak mencukupi karena ada banyak sekali kemungkinan. Selanjutnya kita coba yang pernyataan kedua. Umur Budi saat ini 15 tahun. Berarti tinggal dimasukin aja di sini. Budinya 15 ditambah 45 sama dengan 10 Beni. Berarti ini 60 sama dengan 10 Beni. Artinya umur Beninya adalah 6 tahun kan? Umur Beni 6 tahun. Umur Budi 15 tahun. Artinya tadi kita kembali lagi nih ke pernyataan yang pertama. Persamaan yang pertama, Badu sama dengan Budi tambah Beni. Artinya kita bisa mencari umur Badu, yaitu umur Budinya 15, umur Beninya 6, berarti umur Badunya adalah 21 tahun. Artinya cukup ya, berapakah umur Badu? Berarti umur Badu 21. Artinya pernyataan 2 cukup. Berarti jawabannya ada. Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Berarti ini ada yang belum screenshot nggak tadi sebelumnya ketinggalan? Oke, kalau gitu kalau tidak ada, akan tutup dulu.
soal-soal yang lainnya ya, soal-soal yang lainnya untuk latihan dan untuk persiapan TO yang ya. Kalau misalkan mau lihat pembahasan TO, silakan langsung bisa dilihat ya di aplikasi sekolahnya, atau nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh cek apa nggak apa-apa, tadi ada yang minta nomor juga ya. Oke, kalau gitu kembalikan lagi ke hostnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalisa.